kelas pegawai ini. Oke, kita lihat lagi step-nya. Jadi step-nya kalau kalian lihat di soal, dia diminta ada NIP, nama dan jabatan, semua tipenya string ya. Jadi saya buat string, NIP, nama dan jabatan. Oke, kemudian kita akan buat metodenya, atau kita bilang behavior ya, sama aja. Jadi kalau kalian mau buat state ini atribut, variabelnya juga boleh sama. Jadi kita buat metodenya. Nah, metodenya itu ada 4 kalau kalian lihat. Integer get gaji pokok, integer tunjangan, integer get total gaji ya. Nah, integer kita buat dulu get gaji pokok. Oke, kita buat dulu semua yang diminta, get tunjangan. Oke, kemudian integer get total gaji. Oke, yang keempat itu dia minta void hasil data. Oke. Nah, untuk penjelasan metode-metodenya ini apa sih metode integer, kemudian metode void. Nah, itu nanti ada di penjelasan di pertemuan berikutnya ya. Jadi, untuk hari ini kita hanya membuat metode berdasarkan soal saja dulu. Jadi, ada berdasarkan kasusnya apa, kita buat metodenya. Ya, penjelasan detailnya ada di pertemuan berikutnya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu untuk gaji pokok. Ya, metode gaji pokok itu digunakan menampilkan gaji pokok berdasarkan jabatan. Jadi kalau jabatannya manajer, gaji pokoknya 8 juta, tunjangannya 1.200.000. Untuk jabatannya ada manajer, supervisor, dan staff ya. Oke, kita lihat soalnya. Berarti saya butuh data jabatan. If jabatan, nah tolong diingat kalau dia adalah tipe data string, berarti kita pakai equals atau equals inner case. Kita pakai inner case aja supaya nanti kalau dia beda nggak apa-apa. Manager dikasih tahu tadi gaji pokoknya. Nah, di sini kalian boleh, karena saya tidak punya variabel gaji pokok, kalian boleh bikin di sini gaji pokok. Jadi saya buat dulu IST gaji pokok. Saya definisikan pertama kalau dia 0, nanti tinggal gaji pokoknya adalah tadi diminta 8 juta ya. Oke. Kemudian kalau dia gaji pokoknya, kalau dia jabatannya adalah manajer, supervisor, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Oke, berikutnya kalau dia jabatannya adalah staff, oke, yang ini adalah staff. Nah, maka gaji pokoknya adalah 3.500.000. Nah, kalian boleh tambahin else. Jadi selain itu kalian boleh tulis gaji pokoknya adalah 0. Jadi kalau 0 berarti salah jabatannya ya. Nah, tolong diingat bahwa kalau metodenya adalah tipe data, ini adalah integer ya, maka kita butuh nilai balik. Nilai baliknya kita pakai kata return, tinggal return gaji pokoknya saja. Nah, seperti ini. Jadi yang tadi merah atau ada lampu merah itu berarti kan error, dia sudah tidak error lagi. Nah, ini untuk gaji pokok. Nah, berikutnya ketunjangan, kita butuh tempat tampung lagi ya variabelnya. Saya buat lagi integer tunjangan sama dengan 0. Oke, nah kita buat dulu lagi seperti ini. Ya, tapi yang kita pakai adalah tunjangan. Jadi ini diganti tunjangan, tunjangannya 1.200.000. Kalau dia supervisor, tunjangannya 500.000. Oke, jadi diganti tunjangan 500.000. Kemudian kalau dia staff, itu tunjangannya adalah nggak ada. Ya, jadi boleh diganti else-nya itu adalah tunjangannya 0. Jadi selain manajer dan staff itu dikasih tunjangannya 0. Maka yang di bawah dibuang saja. Nah,
tinggal returnnya, return apa? Returnnya jangan gaji pokok ya, tapi returnnya return tunjangan. Oke, nah setelah ini selesai, sekarang hitung total gajinya. Dimana apa rumusnya? Ya pasti gaji pokok tambah tunjangan. Ingat karena dia tipe data di depan, berarti kita butuh nilai balik return, tinggal get gaji pokok, kontrol spasi aja ya. Jadi saya ulang, saya ketik get G, kontrol spasi, dikali dengan, bukan salah, ditambah dengan tunjangannya, kontrol spasi. Ya, kontrol spasi aja. Oke, sekarang sudah selesai. Jadi gaji pokoknya sudah ada, tunjangannya sudah ada. Sekarang kita tampilkan aja datanya. Saya mulai dari, bentar. Oke, saya tulis. Langkah pertama saya misalnya mau cetak NIP-nya. Oke, jadi tinggal plus NIP. Oke, kemudian nama pegawainya. Nama. Berikutnya saya mau siswain adalah jabatan. Tinggal jabatan. Oke. Jabatan. Berikutnya saya mau siswain adalah gaji pokoknya. Jadi saya buat gaji pokok. Nah, gaji pokok kan tadi tidak ada variabelnya ya, tapi adanya metodenya. Jadi tinggal panggil metodnya saja. Get gaji pokok. Oke, berikutnya adalah tunjangannya. Sekarang tunjangannya plus get, tadi sama karena dia nggak ada variabel, jadi kita panggil metodnya. Ya, tunjangan. Dan terakhir itu siswa adalah total gajinya. Oke, tinggal get rumusnya ya, total gaji. Selesai, jadi ini data pegawainya NIP, nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan total gaji. Nah, setelah itu kita akan buat di metode main untuk memanggil kelas pegawai yang sudah dibuat. Jadi tinggal pegawai, nama metodenya, nama objeknya objeknya PGW1 misalnya sama dengan new pegawai. Oke, nah kita buat variasi. Kalau kemarin kan pegawainya kalian buat di variabel, jadi saya pegawai 1 titik NIP sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini kan sudah pernah ya. Nah, sekarang saya mau pakai input stream reader aja, jadi datanya diinputkan. Oke, kita sini. Jadi kita mau pakai input output. Kita input dulu di sini. Input stream reader sama dengan new input stream reader. System.in buffer reader sama dengan new buffer reader. Oke, nah sekarang kita mau diisi datanya. Ya, jadi saya mulai hitung, masukkan nah NIP. Oke, kemudian ini saya hapus, tinggal PGW1 titik NIP itu adalah DR titik readline. Bentar, ya, readline. Oke. Kemudian data yang diminta ada 3 ya, NIP, nama, dan jabatan. Nanti kita bikin lagi. Itu. Oke, masukkan nama. Satu titik nama. Dengan BR titik readline. Nah, berikutnya sekarang adalah jabatannya ya, tinggal masukkan jabatan. Oke, PGW1 titik jabatan sama dengan BR titik readline. Oke, nah
tinggal tampil datanya ya. DGW1 titik tampil data. Supaya ada jeda, saya hitung dulu. Kita tes benar atau tidak jalan. Oke, saya okein. Masukkan NIP 41234, namanya Lili. Oke, jabatannya manajer. Tadi manajer 8 juta ya. Jadi gajinya 8 juta, tunjangannya 1.200.000, jadi total gajinya 9.200.000. Ini kalau dia manajer, kita coba yang kalau dia beda ya. Misalnya Ruby, jabatannya supervisor misalnya. Oh sorry, karena R-nya kurang ya, maka di setting 0 semua. Jadi misalnya Ruby supervisor. Dia 5 juta, tunjangannya 500.000, total gajinya 5.500.000. Oke, nah ini kasus kalau misalnya cuman satu ya, maksudnya data pegawainya cuma satu. Nah kalau misalnya di input banyak gimana? Oke, kita coba buat lagi untuk yang kelas baru, latihan 2 saja. Oke, nah isinya kalian boleh untuk kelas pegawai itu kalian di satu project nggak boleh bikin kelas pegawai 2 ya. Maksudnya nanti ini kelas pegawai lagi dia sudah baca di satu project, itu harus ada cuma satu nama kelas saja, nggak boleh ini. Jadi kita coba bikin kelas lagi di mana nanti dia itu bisa input banyak kelas ya. Oke, saya copy dulu yang ini. Kita input dulu, jadi seperti biasa saya buat dulu variabel int banyak pegawai sama dengan 0, disimpan dulu. Kemudian saya siso, masukkan banyak pegawai seperti yang kemarin ya sebelumnya. Kemudian tinggal banyak pegawai sama dengan, karena dia integer maka jangan lupa di parse df readline. Oke, maka baru di sini kita pakai for integer i sama dengan 0, i kurang dari banyak pegawai i plus ya. Oke, ini baru saya cut, masukin di. Oke, ini for-nya. Nah, kita baru bikin dulu variabel untuk karena dia NIP ini bukan array ya, berarti kita butuh variabel di sini. Jadi saya bikinin string NIP sama dengan new string banyak pegawai. Ya, kita bikinin di sini karena beda kelas ya. Jadi kemudian ini tadi nama, ini jabatan. Oke. Bentar, kenapa pindah? Nah, tinggal di sini kita buat bentar, pindah sendiri ya. Nah, sekarang kita buat di sini NIP
lupa dimasukin di sini ya. Jadi ini diganti NIPI, kemudian ini nama ini, kemudian ini jabatan ini. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita masukin ke tampil datanya. Jadi PGW1 dot, atau kita jangan pakai PGW, pegawai aja ya. Jadi pegawai titik NIP itu akan berisi data dari NIP ya. PGW titik nama itu data dari nama I. Kemudian PGW titik jabatan itu data dari jabatan, disimpan di data variabelnya itu. Oke, kemudian baru tampilkan datanya. Jadi ini nanti masukin data ke kelasnya. Oke, sekarang kita coba jalanin. Ini sepertinya ada kekurangan satu titik kurungnya. Jadi ini tutup for, yang dua ini jangan lupa ya. Oke, kita tes. Saya mau input pegawainya 2. Masukkan NIP pertama 1, 2, 3, 4. Namanya Lili lagi. Manager. Baik. Sudah keluar manajernya. Sekarang masukkan NIP-nya lagi 1, 2, 3, 5 misalnya. Lili. Jabatannya supervisor. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk masukin data pegawainya lebih dari 1, kan kalau yang cara pertama kan kalian bikin dulu pegawainya, pegawai 1, PGW 2, PGW 3. Nah, itu repot sekali ya kalau dia banyak. Jadi kalian boleh pakai perulangan seperti ini. Nah, ini untuk tampil datanya kalau misalnya kalian mau bikin dia di dalam, tapi kalau mau dipisah, jadi kalau setelah diinput semua baru tampilin datanya boleh. Jadi kita buat lagi di sini for. Jadi ini untuk semua tentang inputnya. Ini untuk inputnya, kemudian yang ini untuk outputnya boleh. Jadi ini output nanti tinggal for INTJ misalnya, atau INTI lagi boleh. I kurang dari banyak pegawai, I plus ya. Ini tinggal itu, tinggal PGW tampil data aja. Bentar, ini dia tidak detect karena saya salah taruh pegawainya. Jadi objeknya itu ada di dalam for, makanya dia nggak bisa kita taruh di luar sini. Jadi ini tinggal itu PGW 1 samping datanya. Jadi masukkan banyak pegawai, misalnya tadi 2, 1, 2, 3, 4. Jadi masukkan jabatan manajer, kemudian 1, 2, 3, 5. Jadi supervisor. Jadi keluar semua datanya ya. Rudy sama supervisornya. Lidinya ini ya. Karena dia datanya nimpa yang terakhir ya, jadi ini langsung di sini aja, tampil data aja ya ini, karena datanya dianggap nimpa. Oke, jadi cukup seperti ini aja untuk penerapannya. Kalau misalnya datanya banyak ya, data yang mau diinput pegawainya lebih dari 1, kita pakai perulangan seperti ini aja. Jadi kalian buat dulu berapa banyak pegawai yang mau diinput, kemudian objeknya jangan lupa, terus inputnya ya.
Oke, sekian dulu materi hari ini. Terima kasih.